pemerasan itu, takut diculik segala macam kan. Ya, padahal di tempat yang tempat tersuci gitu ya, di Madinah gitu ya. Nah, akhirnya nggak lama tuh orang datang lagi, nih kamu sudah ada kartunya gitu, ditunjukin tuh di bawahnya namanya Zainal Haji Mahmud, pintu masuk rodohnya pintu 38 gitu. Jadi dikejar sama dia, Haji, follow me, cepat ikut saya gitu. Bos telepon bosnya, telepon siapa gitu kan. Terus kan waktunya udah hampir jam 5 rodoh ditutup gitu. Jadi udah mepet gitu, dia cepat lari. Nah, anak saya kan curiga, agak dilambat-lambatin gitu sambil nanya, apa benar kamu ini free? Apa benar kamu memang mau nolong saya orang Indonesia gitu? Wah, dia bilang, oh itu nanti aja, masalah itu nanti aja. Kamu yang penting masuk rodoh sekarang, waktunya sudah mau ditutup. Lari itu ke depan itu, ke tempat yang dia daftar masuk itu. Sampai di situ dicegat juga kan. Terus orang itu bilang, he is with me. Langsung orang, oke, welcome gitu. Terus jalan lagi ke pemeriksaan kedua. Orang itu masih mendampingi kita, kata Jen kan. Dia bilang, itu bersama saya gitu. Langsung, oke. Apa nama itu, selamat datang, silakan, coming gitu kan. Nah gitu kan. Nah sampai pokoknya kata anak saya berasa benar-benar plat merah gitu ya. Memang dia sebagai pengantar di dalam kitab pengesabah, wa ammal ya'u fi hadzal syahri, adapun huruf ya pada bulan ini ialah bermakna yusrullah ya. Yusrullah atau artinya kemudahan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Kemudahan dari Allah pastinya akan hadir setelah berhasil melalui kesulitan dari Allah. Kemudahan itu akan datang setelah ada kesulitan. Itu ya. Meskipun hanya satu buah kesulitan, kata pengesabah. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Untuk pembahasan ini sudah pernah saya bahas, disampaikan di khidmat ilmiah yang lalu-lalu, bahwa tafsirnya setiap satu kesulitan ada dua kemudahan gitu ya. Ada bonus gitu. Nah, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan, kata pengesabah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitab Uqudul Juman. Nah, beliau mengatakan kemudahan dari Allah tidak akan ada kecuali bila Allah telah memudahkannya. Dan untuk memperoleh kemudahan dari Allah, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi, yakni yang pertama adalah aqo atau memberi, bersedekah ya, senang memberi. Kemudian yang ketiga ittaqo, yaitu bertakwa kepada Allah, dan sodaqo bil husna, ya ini dengan percaya dengan janji Allah gitu ya. Sebagaimana dalam firman Allah, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yang dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Lail ayat 5 dan 6. Nah, syarat pertama kemudahan ya. Syarat pertama adalah orang yang memberi, yakni orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti Abu Bakar Siddiq ya. Abu Bakar ada 3 kesukaannya. Yang pertama yang aku cintai dari dunia ini adalah 3 hal. Yang pertama, menginfakkan hartaku kepadamu wahai Rasulullah, duduk bersubah di hadapanmu dan banyak bersalawat kepadamu. Ini dalam kitab Iqazul Imam ya, halaman 465. Nah, hadis riwayat Jabir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memudahkan orang yang sedang dilanda kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah.
Kemudian Rasulullah bersabda juga, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dari Jabir. Kemudahan Allah itu memiliki kunci. Kuncinya ialah banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah kunci pembuka pintu kemudahan. Gitu ya. Nah, sampai di sini sebagai pengantar saya untuk menumbuhkan keyakinan ya, menambah keyakinan kita, menumbuhkan dan menambahkan, memantapkan keyakinan kita kepada guru mursyid kita, ajaran yang beliau bawa. Saya ada cerita sedikit ya. Jadi saat ini anak saya namanya Zain Al-Haji Mahmud itu sekarang sedang berada di Jeddah dalam rangka tugas bisnis ya. Kemudian menyempatkan untuk berniat untuk umroh gitu ya, untuk umroh. Nah, pertama ketika hari Senin kemarin saya mengantarkan beliau ke bandara. Setelah sampai di bandara, saya antarkan, kemudian dia berdua sama temannya masuk sambil ya dada-dada begitu. Terus setelah saya pulang di perjalanan, dia telepon saya kalau mengatakan bahwa barang dia tinggal di rumah dan itu adalah peralatan untuk pekerjaannya gitu ya. Jadi minta saya ambil barang itu, antarkan kembali ke bandara dan dia terbang itu jadwalnya jam 11 siang. Sementara saat itu sudah jam setengah 9. Itu pun saya berada masih jauh dari rumah, belum balik lagi ke bandara ya. Kemudian dia sedikit ada panik seperti itu, saya bilang nggak usah panik. Ayah akan berusaha semampu ayah gitu. Jadi dari mulai itu langsung jalan tuh, kemudian ketemu macet. Pas ketemu macet di jalan itu, saya ingat langsung Shalawat Bani Hasyim ya. Pokoknya minta Shalawat Bani Hasyim didorong bagaimanapun caranya, yang macet di depan ini didorong terus itu. Nah sampai akhirnya sampai rumah ngambil, terus sampai rumah harus ngisi bensin juga ya, habis sipnya. Nah terus kemudian setelah cepat isi, saya memburu waktu karena saya mau terbang gitu. Terus saya akhirnya kata beliau anak saya jam 10.45 harus sampai di bandara. Saya kejar dan itu tidak putus Shalawat Bani Hasyim, dan dia saya telepon juga, bantu ayah Shalawat Bani Hasyim. Dia juga sudah sholat gitu ya. Akhirnya sampai di bandara jam 10.38 menit ya. Dari rumah saya itu ditempuh hanya 40 menit. Dan begitu berangkat itu dengan Shalawat Bani Hasyim tidak ada halangan apapun sampai di bandara. Begitu sampai di bandara langsung parkir di tujuan parkir di situ sama anak saya, buka pintu mobil belakang, ambil barang, dia langsung mau keluar sebentar, saya bilang saya peluk dulu, terus dia langsung lari ke dalam, kan jauh gitu ya. Nah, lalu alhamdulillah ya, itu salah satu bukti bahwa kita ajaran pengesahabah Shalawat Bani Hasyim. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin jadi setelah sore itu anak saya berangkat, rencananya tanggal 29.30 mau umrohnya, setelah umroh baru ke Madinah. Rupanya dia mengambil hari kemarin yang ke Madinahnya gitu ya. Pas sore hari dia WA saya, katanya ayah dulu ikut pakai aplikasi Nusuk nggak gitu. Nah, saya bilang enggak, kalau dulu enggak, kalau sekarang kayaknya iya. Nah, soalnya kata anak saya Jen sudah daftar kemarin, tapi baru berangkatnya hari ini. Coba daftar lagi. Sudah daftar katanya tapi ditolak gitu. Harus menunggu 360 hari lagi. Terus saya bilang, berangkat langsung jalan aja, optimis saja. Ke rumah Abah kamu harus bisa kamu nanti ke Rodoh gitu kan. Terus ya dia udah sampai Masjid Nabawi, video call sampai Masjid Nabawi. Terus saya arahkan, terus dia nanya Rodoh di mana? Karena ini dia berdua tidak ada mutawibnya dan belum pernah ke situ. Naik kereta cepat dari Jeddah. Nah, saya arahkan di bawah kubah hijau itu tempat Rodoh gitu ya. Terus dia cari-cari Rodohnya. Terus saya bilang jangan putus Shalawat Bani Hasyim, Shalawat Bani Hasyim aja, nggak usah macam-macam. Zikir hobi Shalawat Bani Hasyim. Saya di perjalanan, saya berhenti di sebuah masjid itu pas sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib saya dorong dengan zikir, khotaman dan Shalawat Bani Hasyim. Ya, sesekali saya lihat HP itu untuk memantau dia.
Rupanya dia bilang saya ditolak. Jadi aplikasi dia itu dia nggak udah ditolak. Dan yang membuat beliau sedih itu teman yang satu bisa masuk gitu. Jadi sempat sedih katanya, tapi saya cari jalan. Saya bilang jangan nyerah. Robi toh terus sama Abah gitu. Selalu Bani Hasim jangan putus, Robi toh jangan nyerah, coba lagi. Terus akhirnya dia bilang sudah dicoba, sudah nggak bisa lagi gitu. Tetap nggak bisa. Dan sudah waktu asar sekarang, sholat asar. Terus saya bilang sholat asar apa zikir, jeritkan di hati sekencang-kencangnya panggil nama Abah gitu. Saya bilang begitu. Terus saya bantu tuh ya doa-doa ulu salam ke Tuan Syaikhul Qadir Jailani itu ya, dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW panggil Tuan Syaikhul Qadir Jailani disebut gitu ya, Abah juga disebut gitu. Nah lalu sampai sholat isya akhirnya putus komunikasi. Terus dia bilang ya mungkin bukan saatnya saya sekarang untuk gorodoh, mungkin suatu saat begitu. Tapi saya karena informasi ini juga sudah minta doa keluarga dan semua, ini kan menjadi satu kehormatan ya taruhannya kan, karena kita berangkat sudah doa atas karomah Abah Aos gitu. Terus kita semua mengandalkan Abah Aos gitu. Tapi kalau sampai tidak berhasil kan sepertinya bagaimana gitu ya. Nah selesai sholat isya itu saya kemudian pulang keluar dari masjid. Ya yang pertama tadi itu sedekah ya. Jadi sedekah, kasih sedekah, ada ini kasih. Ini saya minta kasih, meniatkan untuk siapa? Untuk pokok sedekah itu mempermudahkan kesulitan, panjang umur ya. Kemudian juga menjauhkan dari mara bahaya, kemudian juga memurahkan rezeki gitu. Nah, jadi itu sedekah. Tadi yang pertama sedekah kuncinya. Yang kedua itu bersolawat gitu ya. Salat Bani Hasim. Salatnya salat perang. Jadi gitu. Allahumma shalli ala Nabi Hasim Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma shalli ala Nabi Hasim Muhammad wa ala alihi wasallim taslima gitu ya. Jadi saya pokoknya terserah. Yang penting saya harus cepat, dan apakah ini harus terbang atau seperti terserah. Kita selalu Bani Hasim. Merapat terus. Nah, lalu selepas pulang itu saya telepon Bunda ya, Bunda Haya. Saya Bunda Haya, Bun, tolong dulu ini si Jen nih masih nggak bisa masuk Raudoh, sekarang ada di Masjid Nabawi. Dan kenapa baru sekarang? Kan rencananya kan 2930. Kenapa baru sekarang kasih tahu? Oke, dorong, suruh kasih tahu dia, jalan-jalan aja, muter-muter di situ, selalu Bani Hasim. Jika Ropi jangan putus gitu. Udah, terus dorong juga istri juga. Saya telepon istri saya karena lagi sibuk belanja karena besok kita mau ke Semarang gitu ya, ngunduh mantu. Terus kebetulan udah sampai rumah orang tua saya, terus saya minta dia supaya selalu Bani Hasim, terus minta kepada orang ibu saya tolong dibantu, ibu saya langsung yasinan juga. Nah, jadi kebetulan malam kemarin juga Manaqib Online Internasional dan saya pemangku hajat gitu ya. Jadi saya sampai depan rumah ibu saya parkir mendengarkan itu ceramahnya kayak Ucup Patudin itu ya, sampai ikut itu. Nah di saat selang begitu itu temennya tadi yang sudah masuk Raudoh terpisah, telepon saya gitu, kasih voice note, dia bilang saya ada di sini, janjian sama Jen di sini, tapi Jen nggak ada. Saya telepon barusan katanya dibawa sama orang Arab untuk masuk Raudoh. Dan saya takut kalau itu terjadi penipuan dan segala macam. Saya bilang kamu tidak perlu takut, duduk aja di situ berzikir, doain dia, jangan pergi sebelum dia datang. Nah dari situ saya sudah langsung merinding tuh ya gitu. Nah tadi pagi saya telepon dia minta ceritanya seperti apa gitu. Jadi ketika asar itu beliau sudah coba ke kantor di situ, sudah coba beberapa kali nggak bisa, ke kantor urusan yang nggak bisa juga. Akhirnya dia sholat asar, setelah sholat asar itu dia zikirnya kata dia kok makin lama makin banyak nih anak-anak kecil di sini gitu. Terus diperhatiin banyak orang gitu. Emang kamu zikirnya bagaimana? Zikirnya seperti apa gitu? Kayak gimana? Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri gitu. Terus udah pokoknya zikirnya kenceng-kenceng gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, kenapa kamu kenceng-kenceng begitu? Bilang gitu, itu nggak boleh kenceng-kenceng di situ. Saya lupa mau ngasih tahu kenceng-kenceng. Kan ayah nyuruh Jen katanya si zikir yang kencang, teriak yang kencang biar masuk Raudoh. Nah, rupanya saya bilang teriak yang dijeritkan dalam hati, kencang-kencang panggil nama Abah. Rupanya beliau panggil Allah gitu ya. La ilaha illallah.
Dan kata dia kadang-kadang melek dikit gitu ya, ngelihat semua pada ngeliatin. Nah, tiba-tiba selesai itu datang tuh orang Arab. Orang Arab, orang di situ nggak dikenal, bukan dari kantor, bukan dari siapa-siapa, langsung nanya bahasa Inggris ya. Tapi saya dipesanin sama Bunda tadi, nggak usah bahasa Inggris, dan nggak bagus bahasa Inggrisnya. Ya, nah, bahasa Inggrisnya kira-kira, why you no report me? Why you no report me? Kalau kenapa kamu tidak lapor ke saya kalau kamu mau masuk Raudoh gitu kan? Kata orang itu, kenapa kamu tidak lapor ke saya kalau kamu tidak kalau kamu mau masuk Raudoh gitu? Terus kamu dari mana? Kamu ini mana pisah kamu? Mana saya lihat? Kamu harusnya lapor gitu. Kamu harus punya kartu Arab gitu. Oh, sini ikut saya, ikut saya. Nah, si anak saya Jen kan suka ada cerita-cerita apa pemerasan itu, takut diculik segala macam kan. Nah, padahal di tempat yang apa nama tempat tersuci gitu ya, di Madinah gitu ya. Nah, akhirnya nggak lama tuh orang datang lagi, nih kamu sudah ada kartunya gitu, ditunjukin tuh di bawahnya namanya Zainal Haji Mahmud, pintu masuk rodohnya pintu 38 gitu. Jadi dikejar sama dia, Haji Haji Haji, follow me cepat ikut saya gitu. Dia telepon bosnya, telepon siapa gitu kan. Terus kan waktunya udah hampir jam 5 rodoh ditutup gitu. Jadi udah mepet gitu, dia cepat lari. Nah, anak saya kan curiga, agak dilambat-lambatin gitu sambil nanya, apa benar kamu ini free? Apa benar kamu memang mau nolong saya orang Indonesia gitu? Wah, dia bilang, oh itu nanti aja, masalah itu nanti aja. Kamu yang penting masuk Rodoh sekarang. Waktunya sudah mau ditutup. Lari itu katanya ke depan itu ke tempat yang dia daftar masuk itu. Sampai di situ dicegat juga kan. Terus orang itu bilang, he is with me. Langsung orang, oke, welcome gitu. Terus jalan lagi ke pemeriksaan kedua. Orang itu masih mendamping kita, kata Jen kan. Dia bilang, itu bersama saya gitu. Langsung, oke. Apa nama itu, selamat datang, silakan, coming gitu kan. Nah gitu kan. Nah sampai pokoknya kata anak saya berasa benar-benar plat merah gitu ya. Memang dia dalam undangan KBRI, jadi ketika ke Jedahnya juga di bandara dijemput gitu ya. Tapi ketika ke Madinah memang pribadi ke situ kan. Tapi benar-benar dikawal gitu kan. Nah sampai ke pemeriksaan ketiga itu pintu yang ketiga masuk Rodoh pas sampai pintu 38 tuh. Jadi dia dipoto sudah di pintu 38 gitu. Jadi apa namanya, orang itu kemudian mengatakan, saya hanya sampai di sini membersamai kamu gitu. Kalau jangan lupa nanti selesai kamu umroh temui saya di hotel. Jadi ada hotel kasih tahu gitu kan. Dari situ kata anak saya, orang itu saya peluk gitu, saya peluk lama, kamu adalah penolong saya tidak akan melupakan kamu gitu kan. Sambil orang itu ini saya masuk langsung nangis sekenceng-kencengnya kata anak saya di situ di Raudhah. Jadi berdoa, semuanya didoakan sampai 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 apa namanya itu nggak sempat lah mau foto-foto itu kata dia gitu kan. Cuman ngelihat aja orang makam itu kan sebelah kiri, ada orang cium-ciumin tembok itu, dia itu sama askarnya udah lah haram gitu kan. Terus ada juga yang sholat udah bubar itu, ada yang sholat digoyang-goyangin gitu ya, lucu dia bilang. Tapi saya nggak ada kiblat aja gitu kata anak saya. Nah, selesai keluar, pas keluar temannya tadi saya panggil, memang saya bilang, dia bilang takut, temuin aja nggak apa-apa, kalaupun memang harus sedekah gitu, memang kesempatan kita untuk sedekah. Terus akhirnya pagi tadi dia cerita, akhirnya dia putuskan dia berdua itu karena waktu keretanya juga kereta cepatnya kan bolak-balik ya, sewaktunya sudah datang, tidak memungkinkan, belum dia mau belanja oleh-oleh gitu kan, karena saya pesannya saya suruh beli sorban yang bagus gitu. Nah terus saya pesankan juga beli jubah yang bagus buat abah gitu, insya Allah mudah-mudahan dibelikan. Nah terus dia kirim WA ke orang tersebut bahwa kamu adalah penolong saya, namanya Ismail, kamu adalah penolong saya dan saya tidak akan pernah melupakan kamu. Terus karena waktunya yang kereta saya sudah datang, saya harus ke Jeddah. Tapi kalau kamu berkenan untuk hadir, saya undang di venue di Jeddah, saya ada pameran ini gitu kan. Tapi seandainya kamu tidak bisa hadir,
ini adalah kad bisnis saya dan kamu datang ke Indonesia, saya akan menyambutmu dengan senang hati. Terus ada suaranya, oke, thank you Mister, gitu. Nah, jadi hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, apa makna atau pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, ini untuk tambah meyakinkan kita kepada guru kita ya. Ketika kita berobitoh kepada beliau, sudah mengikhlaskan tuh, sudah ikhlas, sabar, sudah pasti nggak bisa gitu ya. Dan kita ambil hikmahnya, sampai saya ini kan dia bahwa rudoh itu bukan hanya di situ, tapi di situ adalah min riyadil jannah, dia hanya bagian daripada rodoh yang lain itu adalah majelis zikir. Jadi nggak usah berkecil hati gitu ya, sampai saya besar-besarkan hatinya seperti itu. Tiba-tiba datang orang nggak kenal apa-apa gitu, nggak tahu apa-apa, kemudian dia langsung bilang, kenapa kamu nggak lapor saya kalau kamu mau ke rudoh gitu. Nah, itulah hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, itulah malaikat ya. Malaikat itu seperti itu, dan itu hakul yakin kalau itu adalah dikirim oleh guru kita itu ya. Syafaat itu dikirim. Nah, kata dia, kenapa kamu nggak lapor saya? Kenapa nggak lapor saya? Nah, itu artinya mungkin kita selama ini sudah dibagi sama pengesabah malaikat-malaikat kita, tapi kita lupa terhadap malaikat-malaikat kita itu ya. Nah, itu adalah saya bilang sama anak saya, itu malaikat kamu gitu. Nah, terus tadi kamu bilang saya tidak akan melupakan kamu selamanya. Nah, itu berarti kamu setelah mulai saat ini ya, kamu jangan lupakan malaikatmu. Ya, alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Jadi apa hikmahnya? Ya mungkin untuk pertama, waktu saya telepon Bunda itu, saya bilang, sekarang belum bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Pokoknya belum bisa masuk sekarang. Nah, tapi saya yakin Bun, ini ujian dari Abah, dia diuji Abah gitu. Nah, jadi hari ini ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nah, ini jadi bukti. Ternyata saya bilang pagi sama Bunda, saya sendiri, saya membersamai ikhwan wal akhwat rahimakumullah, karena saya di masjid itu saya juga sambil menjamkan mata, dan saya di situ saya tahu situasinya, dan saya membersamai dia sejak dia berangkat di pesawat, juga saya bersamai dia, terus juga sampai dia menghantarkan dia untuk ke Raudhah itu saya membersamai dia gitu ya. Memang bukan hanya merasakan kata Bunda, tapi saya sudah di situ gitu. Dan saya merasa sudah didorong, sudah digendong, sudah diangkat, ini masih belum bisa juga gitu ya. Masih belum bisa juga. Jadi perlu bantuan gitu ya, bantuan Bunda, ibu saya, dan semua istri saya, semuanya gitu, sama doain juga di majelis manaqib online itu ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah manfaatnya kita kalau amaliyah kita, tabungan kita banyak gitu ya. Kalau tabungan kita banyak, mudah gitu. Jadi kalau istilah saya, Bunda itu tukang gedor-gedor tiang langit gitu ya. Kalau digedor-gedor gitu, wah gitu kan. Nah, jadi itu ikhwan wal akhwat rahimakumullah, artinya kita dengan kejadian seperti ini untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada Tuhan saya berkodi jalani, kepada pengurusan Abah, guru agung kita, itu ya. Coba buktikan, sudah nggak mungkin tiba-tiba datang orang mengatakan bahwa kamu kenapa nggak bilang saya, nggak lapor saya kalau kamu mau ke Raudhah, kemudian diantarkan, Raudhahnya udah mau tutup, diantarkan, pas diantarkan pintu 38. Tidak ada kebetulan di dunia ini ya, tidak ada yang kebetulan, tapi tidak ada rencana aman seperti itu oleh anak saya ya. Nah, itulah Abah ingin menunjukkan siapa Abah di hadapan murid-muridnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan dengan begini kita semakin yakin, khususnya anak saya juga semakin yakin, karena memang sejak bayi sudah ikut saya, tapi ketika ini kan kadang-kadang terkontaminasi, apalagi dengan saat sekarang ini pernyataan-pernyataan pengesah Abah itu di dalam memperbaiki carut marutnya negara ini gitu kan. Nah, itu akhirnya benar-benar meyakini bahwa itulah pertolongan syafaat dari guru ya. Nah, itu begitu ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tadi itu didorong dengan Shalawat Bani Hasyim, padahal kecepatan saya berkendara nggak di tol itu nggak lebih dari 120 ya.
Di jalan biasa itu nggak lebih dari 80 ya, nggak sampai 80-an. Tapi dengan sepertinya cepat sekali itu ya, dan semuanya atas ridho izin. Nah, bagi saya berterima kasih sekali, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Abah. Jadi Masya Allah. Jadi membersamai, jadi benar-benar membersamai, terus kemudian mentok gitu ya. Terus tapi saya berpikir karena ini sudah atas nama Abah, ini adalah kehormatan, ya adalah kehormatan gitu kan. Ya al-hurmah gitu ya, menjaga kehormatan gitu, dipaksa, maksa gitu kan. Wah, tiba-tiba itu temennya telepon, dia dibawa sama orang Arab gitu. Dan alhamdulillah bisa masuk ke Raudhah. Bukan berarti bagi orang tasawuf ya, Raudhah itu bukan hanya di ma baina baiti wa mimbari ya Raudhah itu ya. Bukan hanya dari rumah ke Nabi kemudian sampai ke mimbar Raudhah, tetapi di sini min riyadil jannah. Nah, di mana riyadil jannah itu ya Rasulullah, kata para sahabat, majelis zikir. Makanya ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Gitu. Wa mariyadil jannah ya Rasulullah majelis zikir gitu ya. Jika kamu mampir atau mengetahui atau lewat di majelis zikir, maka berhenti ya, mampirlah, kata Abah, kaki berhenti melangkah, mampirlah ke situ. Karena di situ adalah taman surga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, itu adalah hikmah pada Suhur. Yang pertama, yang kedua adalah salawat kepada Nabi ya. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan iringi kejelekan dengan kebaikan. Sehingga kebaikan itu akan menghapusnya, dan berinteraksi dengan manusia dengan etika yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Hakim dari Abu Dzar. Rasulullah SAW juga bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di dalam sholat. Bertakwalah kamu kepada Allah di dalam sholat. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam sholat. Takutlah kamu kepada Allah pada budak-budak yang kamu miliki. Takutlah kamu kepada Allah pada dua orang yang lemah, yakni janda tua dan anak yatim. Hadis riwayat Baihaqi. Takutlah kamu kepada doa orang yang terzolimi, meskipun dia adalah orang kafir, karena sesungguhnya doa mereka itu tidak mempunyai penghalang. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kemudahan bagi umat ini dan membenci adanya kesukaran. Hadis riwayat Tabrani dan dari Mahjan bin Ad-Daroi. Jadi syaratnya untuk menerima kemudahan dari Allah, yang pertama tadi adalah apa? Yang pertama adalah bersedekah, yang kedua adalah berselawat kepada kanjeng Nabi, dan yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya selamanya dengan berkah karomah guru agung kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawasifullah Maslul qaddasallahu sirra al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.